Bayangkan Anda sedang duduk di ruang tamu rumah Anda sendiri. Dindingnya bukan milik kontrakan, lantainya bukan milik orang lain. Semua ini milik Anda sendiri. Tidak ada tagihan sewa bulanan yang menunggu di akhir bulan. Tidak ada rasa cemas akan diminta pindah sewaktu-waktu. Anda pulang ke rumah, bukan ke tempat tinggal sementara. Inilah mimpi banyak orang. Tapi kemudian muncul pertanyaan yang sering menggelayut di benak banyak anak muda di Indonesia. Dengan gaji hanya 3 juta rupiah per bulan, apakah mungkin bisa punya rumah sendiri? Pertanyaan ini terdengar mustahil bagi sebagian besar orang. Harga tanah makin mahal. Uang muka rumah bisa mencapai puluhan juta rupiah. Cicilan terasa memberatkan. Dan di sisi lain, kebutuhan hidup sehari-hari semakin mendesak. Bahkan untuk makan, transportasi, dan biaya bulanan saja, rasanya gaji 3 juta sudah habis tak bersisa. Jadi, mungkinkah? Apakah kita hanya bisa bermimpi? Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru menyerah. Karena di balik segala keterbatasan itu, masih ada celah. Masih ada jalan. Ada cara-cara cerdas yang bisa ditempuh. Jika kita benar-benar serius ingin memiliki rumah, walau penghasilan kita sangat terbatas. Tidak mudah, memang. Tapi bukan berarti mustahil. Justru karena sulit itulah, keberhasilan menjadi begitu bermakna. Dan kabar baiknya, cara-cara ini bukan hanya teori kosong. Sudah ada orang-orang yang membuktikannya. Di video ini, kita akan menyelami berbagai strategi, pendekatan, dan trik realistis yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan gaji 3 juta per bulan untuk bisa memiliki rumah sendiri. Kita tidak akan bicara mimpi kosong. Kita akan bicara tentang realita, kalkulasi, mindset, dan langkah konkret. Semuanya akan kita bahas secara mendalam, dari berbagai sisi, supaya kamu bisa tahu bahwa punya rumah dengan gaji kecil itu memang sulit, tapi bukan mustahil. Dan siapa tahu, setelah menonton video ini sampai habis, kamu akan melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Mari kita mulai dari sesuatu yang paling mendasar, pola pikir. Selama ini, banyak dari kita yang terjebak dalam cara pandang sempit tentang kepemilikan rumah. Kita berpikir bahwa rumah itu harus besar, megah, di tengah kota, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Karena gambaran itulah, kita merasa tidak mampu, lalu menyerah bahkan sebelum mencoba. Padahal, rumah tidak harus seperti itu. Rumah pertama kita tidak harus jadi rumah impian. Yang penting adalah memulai. Memiliki rumah itu bukan soal gaya, bukan soal gengsi, tapi soal tempat berpijak. Tempat kita bisa pulang, menetap, dan membangun masa depan. Ketika kita mengubah cara pandang ini, kita akan melihat bahwa ada banyak pilihan yang mungkin sebelumnya kita abaikan. Rumah kecil di pinggiran kota, tanah kafling di daerah berkembang, atau bahkan rumah sederhana hasil bangun sendiri sedikit demi sedikit. Banyak orang menunda membeli rumah karena menunggu gaji naik, menunggu promosi, menunggu rezeki nomplok. Tapi dalam banyak kasus, penundaan itu justru membuat harga rumah makin tak terjangkau. Sementara kita tetap berada di tempat yang sama. Padahal, dengan perencanaan yang matang dan komitmen yang kuat, kita bisa mulai langkah kecil hari ini juga. Langkah pertama adalah mencatat seluruh pengeluaran bulanan dengan jujur. Tanpa terkecuali, kita harus tahu kemana saja larinya uang 3 juta itu setiap bulan. Jangan sampai kita merasa tidak cukup. Padahal sebenarnya kita hanya tidak sadar telah menghabiskan terlalu banyak untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya, jajan kopi susu setiap hari, nongkrong tiap akhir pekan, langganan aplikasi hiburan yang jarang dipakai. Semua itu terlihat kecil, tapi jika dikumpulkan, bisa cukup signifikan. Setelah kita tahu pola pengeluaran kita, barulah kita bisa mulai mengatur ulang prioritas. Tidak semua pengeluaran harus dihilangkan. Tapi kita perlu menyesuaikan. Mungkin bukan berarti berhenti bersenang-senang, tapi mengatur porsinya. Misalnya, dari 5 kali nongkrong sebulan, dikurangi jadi 2. Dari tiap hari beli makan di luar, diganti jadi bawa bekal 3 kali seminggu. Uangnya ditabung. Banyak orang meremehkan kekuatan menabung, apalagi dengan gaji kecil. Tapi percayalah, konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah. Menabung 100.000 per minggu mungkin terdengar kecil.
Tapi dalam setahun, itu sudah 5,2 juta. Dalam 2 tahun, 10 juta. Dan itu belum termasuk jika kita bisa mencari penghasilan tambahan atau memutar uang tersebut dengan bijak. Selain menabung, kita juga perlu mencari tahu alternatif pembiayaan rumah. Saat ini ada banyak program bantuan dari pemerintah maupun lembaga keuangan untuk mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satunya adalah KPR subsidi dari pemerintah. Program ini memungkinkan kita membeli rumah dengan uang muka dan cicilan yang jauh lebih terjangkau dibanding KPR biasa. Dan syaratnya? Salah satunya adalah penghasilan maksimal tertentu, yang justru membuat kita yang bergaji 3 juta menjadi memenuhi kriteria. Banyak yang tidak tahu atau enggan mencari informasi tentang program-program ini. Padahal, informasi adalah kunci. Kadang yang membedakan orang sukses dan tidak hanyalah kemauannya untuk mencari tahu lebih dalam. Jangan malu bertanya ke bank. Jangan malas membuka situs resmi perumahan subsidi. Jangan ragu datang ke pameran properti dan berdiskusi langsung dengan pengembang. Kita tidak akan rugi apa-apa, justru akan mendapatkan banyak wawasan yang bisa membuka jalan. Selain itu, jangan lupakan pentingnya menyesuaikan ekspektasi. Kita tidak sedang membeli rumah untuk pamer. Kita membeli rumah untuk aman, nyaman, dan mandiri. Kalau harus memulai dari rumah tipe 30 dengan 2 kamar, tidak apa-apa. Kalau harus tinggal agak jauh dari kota agar harganya terjangkau, itu juga bukan masalah. Selama transportasi bisa diatur, selama lingkungan aman, dan selama rumah itu milik sendiri, maka itu adalah investasi terbaik. Lalu bagaimana kalau memang benar-benar tidak bisa menyisihkan uang dari gaji bulanan, karena semua sudah habis untuk kebutuhan pokok? Disinilah kita mulai bicara tentang penghasilan tambahan. Di zaman sekarang, mencari penghasilan tambahan bukan lagi hal yang sulit. Banyak pekerjaan freelance, usaha kecil-kecilan, atau proyek-proyek sampingan yang bisa dilakukan tanpa harus mengorbankan pekerjaan utama. Misalnya, jadi reseller online, buka jasa desain, jualan makanan ringan, jadi admin media sosial, atau bahkan menyewakan keahlian kita di platform daring. Semuanya bisa dimulai dari nol, dari rumah, bahkan dari HP. Tambahan Rp500.000 per bulan dari usaha sampingan, jika dihususkan untuk ditabung, akan sangat membantu. Dalam setahun, itu sudah 6 juta. Digabung dengan tabungan rutin bulanan, kita bisa punya modal uang muka rumah dalam 2-3 tahun. Tentu dengan catatan, uangnya tidak diganggu-gugat untuk keperluan lain. Nah, setelah uang muka terkumpul, barulah kita bisa mulai mengajukan KPR. Proses pengajuan ini memang tidak selalu mudah. Akan ada dokumen yang harus disiapkan. Akan ada survei dan proses evaluasi. Tapi jangan menyerah hanya karena kelihatan rumit. Ada banyak orang yang berhasil melewati proses ini dengan sabar dan tekun. Dan begitu cicilan pertama dibayar, Anda resmi punya rumah. Bukan lagi mimpi, tapi kenyataan. Kepemilikan rumah akan mengubah hidup Anda secara drastis. Rasa aman, kepastian masa depan, dan ketenangan jiwa adalah bonus yang tak bisa dibeli dengan uang. Apalagi kalau Anda bisa mengubah rumah itu menjadi aset produktif. Disewakan sebagian, dijadikan tempat usaha, atau dijual kembali saat nilainya naik. Rumah bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah pondasi masa depan yang kokoh. Dan hebatnya lagi, semua itu bisa dimulai dari gaji 3 juta per bulan. Asal ada niat, asal ada komitmen, asal ada strategi. Satu hal penting yang sering dilupakan adalah waktu. Banyak orang berpikir bahwa punya rumah harus terjadi dalam 1 atau 2 tahun. Kalau tidak bisa cepat, ya sudah, menyerah. Padahal, memiliki rumah adalah proyek jangka panjang. Dan semakin dini kita memulainya, semakin besar kemungkinan kita untuk berhasil. Kalau hari ini kita berusia 23 tahun dan mulai menabung secara disiplin, maka pada usia 28 atau 30, memiliki rumah sudah bukan lagi sekadar impian, tapi target nyata yang tercapai. Tapi kalau kita terus menunda dan berkata, nanti saja kalau gaji naik, maka usia pun akan terus berjalan. Dan saat akhirnya gaji naik, harga rumah pun sudah naik lebih tinggi lagi. Siklus ini akan terus berulang, membuat kita merasa seperti berlari mengejar sesuatu yang tak pernah bisa terkejar. Satu-satunya cara untuk keluar dari lingkaran ini adalah dengan berhenti menunda.
Tentu, setiap orang punya kondisi yang berbeda. Ada yang masih single, ada yang sudah berkeluarga, ada yang punya tanggungan orang tua, ada yang harus membiayai adik-adiknya. Tapi apapun kondisinya, prinsip dasarnya tetap sama. Kita harus mulai dari apa yang kita punya sekarang. Tidak menunggu semuanya sempurna. Karena kesempurnaan itu tidak pernah datang. Dalam perjalanan ini, mentalitas adalah bekal yang paling penting. Kita harus siap menghadapi godaan dan tekanan sosial. Saat teman-teman kita pamer liburan ke luar negeri, ganti gadget terbaru, atau nongkrong di tempat hits setiap akhir pekan, kita harus mampu berkata dalam hati, aku sedang mengejar sesuatu yang lebih besar. Menunda kesenangan hari ini demi tujuan besar di masa depan bukan berarti menyiksa diri, tapi justru bentuk kedewasaan dalam mengelola hidup. Dan jangan pernah meremehkan kecilnya langkah yang kita ambil. 100.000 yang kita sisihkan bulan ini mungkin tidak terlihat besar, tapi ia adalah batu pertama dalam pondasi rumah masa depan kita. 200.000 yang kita hasilkan dari jualan online mungkin tampak remeh, tapi kalau dilakukan terus-menerus, bisa menjadi modal besar yang tumbuh perlahan. Kemenangan besar dibangun dari langkah kecil yang diulang tanpa henti. Lalu bagaimana jika kita merasa sendirian dalam perjuangan ini? Bagaimana jika lingkungan sekitar tidak mendukung, atau bahkan meremehkan? Inilah saatnya kita membangun ekosistem pendukung sendiri. Cari teman-teman yang satu visi. Ikut komunitas perencanaan keuangan. Tonton video edukasi, baca buku, atau dengarkan podcast yang memberi semangat. Jangan biarkan suara-suara negatif menghentikan langkah kita. Karena pada akhirnya, rumah itu akan kita tinggali sendiri. Bukan orang lain yang meremehkan kita, bukan teman yang suka menyindir, tapi kita sendiri bersama keluarga kita. Jadi hanya pendapat kita yang penting, bukan orang lain. Kita juga harus mulai belajar tentang literasi keuangan. Banyak orang bergaji besar tapi tetap tidak punya rumah, karena tidak tahu cara mengatur uang. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana tapi bisa membeli aset karena tahu cara menyusun prioritas. Ilmu mengelola uang adalah salah satu kunci terpenting dalam perjuangan ini. Dan kabar baiknya, ilmu ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Tidak butuh gelar. Tidak butuh latar belakang ekonomi. Hanya butuh kemauan. Pelajari konsep budgeting, yaitu cara menyusun rencana keuangan bulanan. Gunakan metode sederhana seperti metode 50-30-20, di mana 50% penghasilan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Atau, jika gaji kita sangat kecil, kita bisa pakai versi ekstrim, 70% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan, dan 10% untuk hiburan. Tidak ada rumus yang benar-benar mutlak. Yang penting adalah kedisiplinan. Jangan lupa juga untuk mencatat semua pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Bisa pakai buku kecil, spreadsheet, atau aplikasi keuangan gratis di ponsel. Dengan mencatat, kita bisa tahu kemana saja uang kita mengalir. Kita akan terkejut betapa seringnya uang habis untuk hal-hal kecil yang tidak terasa. Dan dari sana, kita bisa mulai memangkas tanpa harus mengorbankan kualitas hidup secara drastis. Selanjutnya, penting juga untuk membiasakan diri menabung secara otomatis. Artinya, begitu gaji masuk, langsung sisihkan bagian tabungan sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Jangan tunggu sisa, karena biasanya, sisa itu tidak pernah ada. Uang akan selalu habis kalau kita tidak lebih dulu menyisihkannya. Menabung di awal adalah bentuk perlindungan terhadap diri kita sendiri dari kebiasaan konsumtif. Bagi yang sudah berkeluarga, perjuangan ini bisa jadi lebih kompleks. Tapi di sisi lain, juga bisa menjadi kekuatan. Jika suami dan istri sepakat untuk memiliki rumah dan bekerja sama dalam keuangan, maka potensi untuk berhasil menjadi jauh lebih besar. Penghasilan bisa digabung, beban bisa dibagi, dan yang paling penting, semangat bisa saling menguatkan. Rumah yang dibeli bersama akan terasa jauh lebih bermakna daripada rumah yang didapat sendiri. Bahkan bagi mereka yang belum menikah, memiliki rumah lebih dulu bisa menjadi nilai tambah. Banyak pasangan muda yang tertarik dengan seseorang yang sudah punya perencanaan keuangan yang matang. Karena itu menunjukkan tanggung jawab, visi masa depan, dan kestabilan emosional. Rumah bukan hanya aset fisik, tapi juga aset sosial.
Dan bila kita merasa terlalu berat untuk memulai dari rumah permanen, kita bisa pertimbangkan alternatif lain terlebih dahulu. Misalnya, membeli tanah kafling terlebih dahulu, lalu membangun sedikit demi sedikit sesuai kemampuan. Atau membeli rumah bekas yang kondisinya bisa direnovasi bertahap. Kadang, rumah yang butuh perbaikan dijual jauh lebih murah dibanding rumah baru. Dengan strategi ini, kita bisa menyesuaikan anggaran sambil tetap memiliki aset yang terus meningkat nilainya. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk tinggal di luar kota besar, atau di daerah berkembang yang prospeknya bagus. Kota-kota penyangga seperti Bekasi, Tangerang, atau Depok misalnya, punya banyak pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau. Bahkan di luar Pulau Jawa, banyak daerah yang harga tanahnya masih sangat murah. Yang penting, kita mau berpindah, mau beradaptasi, dan mau mencari peluang baru. Dan jangan pernah lupakan satu hal penting ini, waktu terus berjalan. Semakin lama kita menunda, semakin jauh tujuan itu. Tapi semakin cepat kita mulai, sekecil apapun langkahnya, kita akan makin dekat dengan tujuan besar itu. Rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah lambang keberhasilan, kestabilan, dan ketenangan. Dan perjalanan menuju rumah itu bisa dimulai sekarang juga. Satu hal lagi yang perlu kita sadari, harga rumah tidak akan pernah turun secara signifikan. Kalaupun ada penurunan harga, biasanya hanya terjadi sesaat karena faktor tertentu, misalnya karena krisis ekonomi atau kondisi tertentu di daerah tersebut. Tapi secara umum, harga rumah akan terus naik dari tahun ke tahun. Bahkan, dalam beberapa kasus, kenaikan harga rumah bisa mengalahkan pertumbuhan gaji rata-rata. Ini artinya, semakin lama kita menunggu, semakin jauh kita tertinggal. Coba bayangkan, 5 tahun lalu rumah tipe 36 di pinggiran kota masih bisa didapatkan dengan harga di bawah 200 juta rupiah. Hari ini, rumah yang sama bisa menyentuh harga 300 juta atau bahkan lebih. Kalau 5 tahun lalu kita menabung untuk uang muka dan mulai mencicil, mungkin hari ini rumah itu sudah lunas setengahnya. Tapi jika 5 tahun lalu kita menunggu karena merasa belum siap, maka hari ini kita justru menghadapi harga yang lebih tinggi dengan penghasilan yang belum tentu naik sebanding. Inilah sebabnya mengapa waktu adalah faktor yang sangat menentukan. Memulai sekarang, walaupun dengan langkah kecil, akan selalu lebih baik daripada menunggu kesiapan yang tak kunjung datang. Karena dalam urusan keuangan, kesiapan itu bukan soal perasaan, tapi soal perencanaan. Banyak orang salah paham dan menganggap bahwa memiliki rumah adalah soal keberuntungan. Mereka berkata, dia bisa punya rumah karena dapat warisan, atau dia bisa beli rumah karena orang tuanya bantuin. Memang, ada orang yang beruntung karena faktor-faktor itu. Tapi ada juga banyak orang yang berhasil memiliki rumah karena perencanaan dan kerja keras sendiri. Dan cerita-cerita inilah yang perlu kita dengarkan dan jadikan inspirasi. Ambil contoh seseorang yang bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji 3 juta per bulan. Ia tinggal di rumah kontrakan sederhana, tidak punya kendaraan pribadi, dan hidup pas-pasan. Tapi ia memutuskan untuk serius ingin punya rumah. Ia mulai dengan mencatat semua pengeluaran, memangkas biaya yang tidak perlu, dan menabung 500.000 setiap bulan dengan disiplin. Di waktu luangnya, ia menjual kue buatan sendiri melalui media sosial. Dari usaha kecil itu, ia bisa menambah tabungan 300.000 lagi per bulan. Dalam waktu 2 tahun, ia sudah mengumpulkan lebih dari 19 juta rupiah. Itu cukup untuk uang muka rumah subsidi. Dan dari sana, jalannya terbuka. Cerita seperti ini bukan fiksi. Di luar sana, banyak orang yang benar-benar melakukannya. Mereka bukan orang kaya. Mereka bukan lulusan universitas ternama. Tapi mereka punya satu hal yang sangat berharga, tekad. Dan tekad itulah yang menjadi fondasi pertama untuk memiliki rumah. Lebih penting dari uang. Lebih penting dari pekerjaan. Karena kalau kita tidak punya tekad, seberapapun besar penghasilan kita, tetap akan habis tanpa arah. Tapi kalau kita punya tekad yang kuat, kita akan menemukan cara untuk menyisihkan uang, mencari tambahan, dan merancang jalan keluar dari keterbatasan. Kita juga perlu sadar bahwa saat ini banyak pengembang yang memberikan skema pembayaran rumah yang sangat fleksibel. Bahkan ada yang menawarkan cicilan langsung ke developer tanpa melibatkan bank. Skema seperti ini bisa jadi jalan keluar bagi mereka yang belum memenuhi syarat KPR perbankan. Memang,
Kita harus lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih pengembang. Tapi jika kita rajin mencari dan tidak buru-buru, pasti ada opsi yang cocok. Jangan takut juga untuk mempertimbangkan konsep rumah tumbuh. Apa itu rumah tumbuh? Rumah tumbuh adalah rumah yang dibangun secara bertahap, dimulai dari bagian dasar yang paling penting, kemudian ditambahkan ruang-ruang lain sesuai kebutuhan dan kemampuan. Misalnya, kita mulai dari 1 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan 1 kamar mandi. Nanti jika sudah ada dana, kita tambahkan dapur yang lebih luas atau lantai atas. Konsep ini jauh lebih realistis dan sesuai dengan kondisi keuangan banyak orang di Indonesia. Dengan rumah tumbuh, kita tidak harus menunggu punya uang banyak untuk membangun rumah yang lengkap. Kita bisa mulai dari yang penting dulu. Dan ini juga bisa menjadi semacam motivasi untuk terus bekerja dan menabung, karena ada target jangka menengah yang jelas. Selain itu, penting juga untuk tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Media sosial hari ini seringkali membuat kita merasa tertinggal. Kita melihat orang lain posting rumah baru, kendaraan baru, perabot mahal, lalu kita merasa minder. Padahal, kita tidak tahu latar belakang mereka. Bisa jadi mereka punya utang di mana-mana. Bisa jadi mereka hanya terlihat sukses di luar tapi penuh tekanan di dalam. Kita harus fokus pada perjalanan kita sendiri. Punya rumah bukan perlombaan. Bukan soal siapa yang lebih cepat, tapi soal siapa yang bisa mempertahankan dan menjaganya dalam jangka panjang. Percuma beli rumah mewah kalau akhirnya dijual lagi karena tidak mampu bayar cicilan. Lebih baik punya rumah sederhana yang kita bayar dengan nyaman, daripada rumah besar yang jadi beban sepanjang waktu. Kalau kita bicara strategi jangka panjang, maka kita juga harus mulai memikirkan aset dan investasi. Setelah punya rumah, kita bisa mulai berpikir untuk membangun aset lain yang mendukung kestabilan keuangan. Misalnya, tanah kosong untuk investasi masa depan, atau rumah kontrakan yang bisa memberi penghasilan pasif. Tapi semua itu dimulai dari langkah pertama, punya rumah sendiri. Satu lagi cara realistis yang patut dipertimbangkan adalah patungan rumah bersama saudara atau teman dekat. Ini memang tidak cocok untuk semua orang, tapi jika dilakukan dengan perjanjian yang jelas dan saling percaya, bisa menjadi solusi yang kuat. Misalnya, 2 saudara kandung sepakat membeli 1 rumah dan menempatinya bersama. Atau 2 sahabat membeli rumah tipe 45 dan membagi ruangannya. Nanti setelah beberapa tahun, salah satu bisa membeli bagian yang lain, atau keduanya menjual dan membeli rumah masing-masing. Kreativitas adalah kunci. Semakin kita membuka pikiran dan fleksibel dalam cara berpikir, semakin banyak pilihan yang bisa kita temukan. Masalahnya, banyak orang yang terlalu kaku. Maunya rumah langsung besar, langsung lengkap, langsung strategis, tapi tidak sesuai kemampuan. Akhirnya, impian itu malah jadi beban dan membuat frustrasi. Padahal kalau mau sedikit bersabar, sedikit menyesuaikan ekspektasi, peluang itu terbuka lebar. Satu hal yang patut kita renungkan adalah bagaimana kita memandang kenyamanan dalam hidup. Seringkali, kita terlalu terobsesi dengan kenyamanan instan, makan enak setiap hari, punya barang-barang kekinian, atau menikmati hiburan tanpa batas. Tapi kita lupa bahwa kenyamanan sejati bukan berasal dari gaya hidup mewah, melainkan dari rasa aman. Dan salah satu rasa aman terbesar dalam hidup adalah memiliki tempat tinggal yang kita miliki sendiri. Bayangkan, setiap kali tanggal tua tiba, kita tidak perlu lagi gelisah memikirkan uang kontrakan. Tidak ada lagi kekhawatiran akan diusir karena masa sewa habis. Tidak ada lagi rasa tergantung pada orang lain untuk hal yang paling dasar dalam hidup, tempat tinggal. Semua itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sudah berhasil membeli rumah sendiri, sekecil apapun rumah itu. Dan ketika kita sudah punya rumah sendiri, akan terasa sekali perubahan psikologis yang terjadi dalam diri kita. Kita jadi lebih percaya diri. Kita merasa lebih dewasa. Kita punya sesuatu yang bisa dibanggakan, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa kita bisa bertanggung jawab atas hidup sendiri. Bahkan keluarga, orang tua, atau pasangan kita akan melihat kita dengan rasa hormat yang berbeda. Jadi memiliki rumah bukan sekadar urusan finansial. Ini juga soal harga diri, soal kemandirian, soal komitmen terhadap masa depan. Itulah sebabnya mengapa perjuangan untuk punya rumah dengan gaji kecil bukan hanya mungkin, tapi juga sangat layak untuk dikejar.
Di titik ini, penting untuk kita sadari bahwa proses memiliki rumah akan mengajarkan banyak hal. Kita belajar mengatur uang, belajar bersabar, belajar mengambil keputusan besar, belajar mengabaikan komentar negatif, dan yang paling penting, kita belajar mempercayai proses. Karena semua ini tidak bisa instan. Butuh waktu, butuh konsistensi. Tapi justru karena proses itulah, rumah yang akhirnya kita miliki akan terasa jauh lebih berarti. Kadang, orang lain akan mencibir. Ngapain sih susah-susah nabung buat rumah kecil? Toh masih muda, nikmati aja dulu. Tapi ingat, kehidupan tidak akan selamanya mudah. Waktu terus berjalan. Dan saat kita tiba di usia 35 atau 40 tanpa memiliki rumah, barulah kita akan menyesal karena tidak mulai lebih awal. Jadi jangan malu untuk jadi berbeda. Justru mereka yang berani beda dan berpikir panjanglah yang akhirnya unggul di masa depan. Lalu bagaimana jika ada orang yang berkata, "Tapi saya sudah telat. Usia saya sudah 30 tahun, gaji cuma 3 juta, dan belum punya tabungan. Apa masih bisa?" Jawabannya, masih bisa. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Yang penting adalah mulai hari ini. Jangan tunggu besok. Setiap hari yang kita lewati tanpa rencana adalah hari yang semakin menjauhkan kita dari tujuan. Tapi setiap hari yang kita isi dengan langkah kecil menuju rumah impian, adalah satu hari lebih dekat ke masa depan yang lebih baik. Banyak orang sukses yang memulai dari nol di usia 30-an bahkan 40-an. Yang membedakan mereka dengan orang lain bukan usia atau latar belakang, tapi komitmen untuk berubah. Mereka tidak lagi menyalahkan keadaan. Mereka tidak lagi mengeluh tentang ekonomi. Mereka duduk, menghitung, membuat strategi, dan memulai. Dan perlahan, perubahan pun terjadi. Mungkin langkah awalnya adalah membuat rekening khusus untuk tabungan rumah. Rekening ini tidak boleh disentuh untuk hal lain. Ini adalah komitmen pribadi. Bahkan kalau bisa, kita buat rekening tanpa ATM, supaya tidak tergoda untuk mengambilnya. Setiap bulan, transfer ke sana. Tak peduli berapa besarannya. Yang penting rutin. Dan ini bukan sekadar soal nominal. Ini adalah soal membentuk kebiasaan. Kita juga bisa mulai mencari peluang-peluang kecil di sekitar kita. Apakah kita bisa menjual barang-barang yang sudah tidak terpakai? Apakah kita bisa membuka jasa kecil-kecilan di akhir pekan? Apakah kita bisa menjadi freelance menulis, desain, atau admin media sosial? Di era digital seperti sekarang, peluang terbuka sangat luas. Hanya saja, kita seringkali terlalu fokus pada keterbatasan sampai lupa melihat peluang. Jika kita sudah bisa menabung secara rutin dan mulai memiliki sedikit modal, kita bisa mulai survei perumahan di daerah-daerah berkembang. Jangan fokus di pusat kota. Carilah daerah yang sedang tumbuh. Perhatikan infrastruktur, rencana pengembangan, dan akses transportasi. Kadang, rumah di daerah seperti ini harganya jauh lebih terjangkau, tapi dalam beberapa tahun nilainya bisa naik drastis. Kita juga bisa belajar sedikit demi sedikit tentang dunia properti. Baca artikel, tonton video edukatif, atau ikut seminar gratis. Dengan pengetahuan yang cukup, kita akan lebih siap menghadapi berbagai pilihan dan tidak mudah tertipu. Pengetahuan juga membuat kita lebih percaya diri dalam bernegosiasi, dalam memilih tipe rumah, dan dalam mengambil keputusan jangka panjang. Lalu setelah punya rumah, perjuangan belum selesai. Justru disitulah awal dari fase baru. Kita harus menjaga rumah tersebut, membayar cicilan tepat waktu, dan merawatnya dengan baik. Tapi ini adalah perjuangan yang manis. Karena setiap kali kita membayar cicilan, kita tidak sedang membuang uang seperti saat membayar sewa. Kita sedang membangun aset. Kita sedang membangun masa depan. Dan jika suatu saat kita ingin pindah ke rumah yang lebih besar atau lebih strategis, rumah pertama kita bisa dijual atau disewakan. Nilainya akan naik. Dan dari sana, kita bisa upgrade ke hunian yang lebih nyaman. Tapi semua itu dimulai dari keberanian untuk membeli rumah pertama, sekecil apapun itu. Rumah pertama adalah batu loncatan. Adalah titik awal dari kebebasan finansial jangka panjang. Banyak orang menyesali masa lalu mereka karena tidak mengambil langkah saat masih punya kesempatan. Jangan sampai itu terjadi pada kita.
Jika hari ini kita punya penghasilan, punya waktu, dan punya kemampuan berpikir jangka panjang, maka kita punya cukup alasan untuk memulai. Jangan menunggu momen sempurna. Karena momen sempurna itu diciptakan, bukan ditemukan. Ada satu konsep sederhana yang bisa membantu kita dalam perjalanan ini. Hidup di bawah kemampuan, bukan setara dengan kemampuan, apalagi di atas kemampuan. Hidup di bawah kemampuan artinya mengatur gaya hidup supaya selalu ada ruang untuk menabung dan berinvestasi. Kalau gaji kita 3 juta, usahakan pengeluaran bulanan tidak sampai 3 juta. Bukan berarti hidup menderita, tapi hidup dengan sadar, dengan skala prioritas yang jelas. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Fokus pada masa depan, bukan kenikmatan sesaat. Banyak orang tergoda untuk mengikuti standar hidup orang lain. Hanya karena teman pakai HP terbaru, kita ikut-ikutan. Hanya karena tetangga pasang AC, kita ingin pasang juga. Padahal, mereka tidak akan membayar tagihan kita. Mereka tidak akan membantu kita membeli rumah. Yang akan menanggung semua beban itu adalah kita sendiri. Maka lebih baik kelihatan sederhana hari ini, tapi sedang menyiapkan kehidupan yang lebih mapan esok hari. Menahan diri memang tidak selalu mudah. Tapi ketika kita punya tujuan besar seperti membeli rumah, maka setiap pengorbanan kecil akan terasa sepadan. Setiap kali kita menolak godaan belanja yang tidak perlu, kita sedang memberi ruang bagi mimpi kita untuk hidup. Setiap kali kita menabung meski sedikit, kita sedang memberi kekuatan pada masa depan kita. Dan ingat, punya rumah bukan soal kapan orang lain melakukannya, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan cara yang sesuai kemampuan. Tidak perlu iri jika teman sebaya sudah punya rumah. Bisa jadi mereka beruntung. Bisa jadi mereka punya dukungan keluarga. Tapi kita tidak sedang berlomba. Kita sedang membangun jalur sendiri, dengan cara sendiri, dan dengan kebanggaan yang kelak akan lebih dalam maknanya. Jika hari ini kamu hanya bisa menabung 100.000 per bulan, lakukan. Jika hanya bisa 50.000, lakukan juga. Yang penting adalah kebiasaan dan keberlanjutan. Tidak ada jumlah kecil dalam dunia tabungan jangka panjang. Karena akumulasi adalah keajaiban dari waktu dan konsistensi. Bahkan, 100.000 yang disisihkan setiap bulan selama 10 tahun bisa menjadi modal awal yang sangat berarti. Di luar sana, banyak orang berhasil membeli rumah dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih tekun. Mereka mau menunggu, mereka mau menghitung ulang, mereka mau hidup sederhana, dan mereka tahu apa yang mereka kejar. Mereka bukan orang kaya. Mereka hanya orang yang tidak pernah menyerah. Kita pun bisa seperti mereka. Bahkan lebih dari itu. Karena sekarang, kita hidup di era yang lebih canggih. Informasi lebih mudah diakses. Peluang lebih terbuka. Aplikasi keuangan bisa membantu mencatat setiap rupiah. Media sosial bisa digunakan untuk promosi usaha sampingan. Semua alat sudah tersedia. Tinggal kemauan kita untuk menggunakannya secara maksimal. Banyak juga orang yang memulai dari menyewa rumah dulu, sambil perlahan menabung. Dan ini bukan kesalahan. Tidak ada yang salah dengan menyewa, selama kita sadar bahwa sewa adalah solusi sementara. Jadikan masa sewa itu sebagai momen persiapan. Hitung biaya sewa, tekan pengeluaran lain, dan tetap sisihkan tabungan untuk rumah impian. Anggap saja setiap bulan adalah latihan disiplin menuju kepemilikan rumah. Bahkan ada strategi yang disebut live chap and invest the rest, hidup hemat, dan sisanya ditabung atau diinvestasikan. Ini strategi yang sangat cocok untuk kita yang punya penghasilan terbatas. Tidak perlu hidup mewah, tapi pastikan uang bekerja untuk kita, bukan sekadar habis dipakai untuk konsumsi. Dalam proses menuju rumah impian, kita mungkin akan dihadapkan pada banyak dilema. Antara pengeluaran mendadak dan target tabungan. Antara keinginan pribadi dan tujuan jangka panjang. Tapi ingat, setiap pilihan punya konsekuensi. Kalau kita memilih hidup nyaman hari ini tanpa berpikir jangka panjang, maka kita mungkin harus menghadapi ketidaknyamanan besar di masa depan. Tapi kalau hari ini kita bersedia menunda sedikit kenyamanan, maka kelak kita akan menikmati hasilnya dengan penuh syukur. Kadang yang membuat kita gagal bukan karena penghasilan kecil, tapi karena terlalu sering mencari alasan. Alasan untuk menunda.
alasan untuk membeli hal yang tidak perlu, alasan untuk tidak menabung. Tapi kalau kita ubah semua alasan itu menjadi tindakan, maka pelan-pelan hasil akan mulai terlihat. Kita tidak perlu langsung melihat hasil besar. Tapi jika kita lihat saldo tabungan bertambah sedikit demi sedikit, itu sudah cukup menjadi semangat. Jika kita merasa berat, lihatlah orang-orang yang hidup dalam kondisi lebih sulit namun tetap berjuang. Ada orang yang tinggal di kontrakan sempit, bekerja siang malam, tapi tetap menyisihkan uang karena tahu bahwa rumah adalah warisan terbaik untuk anak-anaknya kelak. Ada orang tua tunggal yang mengorbankan keinginan pribadi demi bisa mencicil rumah mungil untuk masa depan keluarganya. Mereka tidak menyerah. Kita pun jangan menyerah. Rumah bukan hanya soal tempat tinggal. Rumah adalah lambang tanggung jawab. Rumah adalah perlindungan. Rumah adalah identitas. Dan rumah adalah warisan. Banyak orang tua menyesal karena tidak bisa mewariskan rumah pada anak-anaknya. Tapi kita masih punya kesempatan untuk tidak mengulang kesalahan itu. Kita bisa mulai hari ini juga. Kita juga perlu memahami bahwa dalam proses menuju rumah impian, kita tidak hanya sedang mengumpulkan uang. Kita sedang membentuk karakter. Kita sedang melatih diri agar kuat menghadapi realita hidup yang kadang tak mudah. Karena membeli rumah dari penghasilan terbatas bukan hanya soal finansial, tapi juga soal ketekunan, ketahanan mental, dan kesabaran. Proses ini akan membuat kita lebih matang dalam mengelola emosi. Kita akan belajar menunda kepuasan, mengelola godaan, dan menghindari tekanan sosial yang tidak perlu. Kita akan terbiasa hidup berdasarkan prinsip, bukan hanya dorongan sesaat. Dan semua ini akan membentuk mental tangguh yang sangat bermanfaat bukan hanya untuk urusan rumah, tapi juga untuk seluruh aspek kehidupan. Ketika kita sudah terbiasa hidup hemat dan fokus pada tujuan, kita juga akan lebih siap menghadapi masa-masa sulit. Jika suatu saat kita kehilangan pekerjaan atau mengalami krisis keuangan, kita tidak akan panik. Karena kita sudah punya kebiasaan mengatur keuangan. Kita sudah punya cadangan dana. Dan kita sudah tahu bagaimana cara bertahan tanpa mengorbankan hal-hal penting. Selain itu, perjuangan memiliki rumah dengan gaji kecil juga akan membuat kita lebih menghargai apa yang kita miliki. Rumah yang dibeli dengan kerja keras dan pengorbanan akan terasa jauh lebih berharga daripada rumah yang datang secara instan. Kita akan merawatnya lebih baik, menjaganya lebih sungguh-sungguh, dan menjadikannya tempat yang penuh rasa syukur. Dan ketika nanti kita sudah berhasil memiliki rumah, kita akan punya cerita yang bisa dibagikan. Cerita tentang bagaimana kita melawan rasa malas, melawan godaan gaya hidup, dan membangun sesuatu dari keterbatasan. Cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak kita, keluarga kita, atau siapapun yang sedang dalam perjalanan yang sama. Kita tidak hanya membangun rumah, tapi juga warisan cerita dan semangat. Ingatlah bahwa rumah pertama kita tidak harus sempurna. Tidak apa-apa kalau ukurannya kecil. Tidak masalah kalau lokasinya agak jauh. Yang penting kita bisa menyebutnya, rumahku sendiri. Dari sanalah segalanya bisa dimulai. Kita bisa memperbaiki, memperluas, atau bahkan menjualnya nanti untuk membeli yang lebih baik. Tapi satu langkah awal itu adalah yang paling menentukan. Jika kamu bertanya, bagaimana saya bisa menjaga semangat saya tetap hidup dalam proses ini? Maka jawabannya sederhana, jangan berjalan sendirian. Temukan teman seperjuangan. Temukan orang-orang yang juga sedang berusaha membeli rumah dari gaji kecil. Kamu bisa saling mendukung, saling menyemangati, dan saling mengingatkan. Karena dalam perjuangan jangka panjang, semangat itu harus terus dijaga. Kita juga bisa membuat jurnal atau catatan progres bulanan. Tulis berapa uang yang berhasil ditabung bulan ini, pengeluaran yang berhasil ditekan, atau langkah baru yang berhasil diambil. Dari catatan itu, kita bisa melihat bahwa walaupun pelan, kita terus maju. Dan itu sangat penting untuk menjaga motivasi tetap hidup. Kalau perlu, kita buat visualisasi tujuan kita. Tempel gambar rumah impian di dinding kamar. Jadikan itu sebagai pengingat setiap kali kita tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Visualisasi ini bisa jadi pendorong yang sangat kuat. Karena ketika kita melihat gambar rumah itu setiap hari, kita jadi ingat lagi apa yang sedang kita perjuangkan. Kita juga bisa menuliskan alasan-alasan pribadi mengapa kita ingin punya rumah. Apakah agar orang tua bisa tinggal bersama kita?
Agar anak-anak punya ruang bermain yang aman? Agar kita bisa hidup lebih tenang tanpa tekanan sewa? Tuliskan semua alasan itu dan baca kembali setiap kali kita merasa lelah. Karena alasan yang kuat akan memberi kita energi untuk terus bergerak. Kadang, dalam proses ini, kita juga akan menghadapi hambatan yang tidak terduga. Misalnya, sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan keluarga yang tiba-tiba muncul. Jika itu terjadi, jangan langsung merasa gagal. Proses menabung dan merencanakan rumah memang tidak selalu lurus. Tapi setiap kali kita jatuh, kita bisa bangkit dan melanjutkan. Yang penting adalah tidak berhenti terlalu lama. Jangan biarkan satu kegagalan menghentikan seluruh perjalanan. Anggap saja itu sebagai jeda, bukan akhir. Karena yang paling penting dalam perjuangan ini bukanlah seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa konsisten kita berjalan. Dan seiring waktu berjalan, kita akan melihat hasilnya. Tabungan yang tadinya hanya ratusan ribu, kini sudah jadi puluhan juta. Rumah yang tadinya hanya mimpi, kini sudah mulai terlihat bentuknya. Dan semua itu terjadi bukan karena kita kaya, tapi karena kita mau berjuang. Membeli rumah dari gaji 3 juta bukanlah hal yang mudah. Tapi justru karena sulit itulah, ketika berhasil, kepuasannya akan luar biasa. Kita bisa berkata pada diri sendiri, "Aku tidak menyerah. Aku melawan arus. Aku bertahan. Dan aku berhasil." Kita tidak harus menjadi orang kaya dulu untuk punya rumah. Tapi kita harus menjadi orang yang mau belajar, mau disiplin, dan mau sabar. Dan dengan 3 modal itu, belajar, disiplin, dan sabar, peluang untuk sukses akan terbuka lebih lebar daripada yang kita bayangkan. Dalam setiap perjuangan, selalu ada momen-momen di mana kita merasa lelah, merasa jenuh, merasa, apakah ini semua layak diperjuangkan? Dan itu wajar. Setiap orang yang sedang berjuang pasti pernah mengalami titik itu. Tapi justru di titik-titik lelah itulah kita diuji. Seberapa besar niat kita, seberapa kuat tekad kita, dan seberapa jauh kita siap melangkah untuk masa depan yang kita impikan. Kalau saat ini kamu merasa jalan masih jauh, ingatlah bahwa tidak ada perjalanan besar yang instan. Semua butuh waktu. Bahkan mereka yang terlihat sukses hari ini, dulunya juga berjalan tertatih-tatih. Bedanya, mereka tidak menyerah. Dan jika kamu pun memutuskan untuk tidak menyerah, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Di sela-sela perjalanan ini, penting juga untuk memberi diri sendiri penghargaan kecil. Misalnya, ketika tabungan sudah tembus angka tertentu, berikan hadiah sederhana untuk diri sendiri, bukan dalam bentuk pengeluaran besar, tapi mungkin sekadar menikmati makanan kesukaan atau 1 hari santai setelah kerja keras. Hal kecil ini bisa menjadi semangat baru, agar kita tidak merasa terlalu tertekan. Selain itu, penting juga untuk menjaga kesehatan. Karena apa gunanya kita punya rumah, kalau tubuh kita tidak sehat saat menempatinya? Dalam perjuangan keuangan, jangan lupakan pola makan yang baik, waktu istirahat yang cukup, dan olahraga ringan. Keseimbangan ini penting agar kita tetap kuat secara fisik dan mental. Hidup bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang kualitas hidup yang utuh. Ketika kita sudah menjalani proses ini selama beberapa bulan, akan mulai terasa ritmenya. Menabung jadi kebiasaan. Menahan diri jadi refleks. Menyusun prioritas jadi lebih mudah. Di titik ini, jangan berhenti. Justru teruskan dengan lebih yakin. Karena apa yang dulu terasa berat, sekarang mulai terasa wajar. Dan inilah tanda bahwa kita mulai menguasai diri sendiri. Kadang kita akan mendengar komentar dari luar. Kamu terlalu hemat. Kamu terlalu serius. Santai aja, nikmati hidup. Tapi ingat, orang yang suka memberi komentar belum tentu tahu apa yang sedang kamu kejar. Belum tentu mereka tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Jadi jangan terlalu ambil hati. Fokus pada tujuanmu. Karena suatu hari nanti, ketika kamu berhasil memiliki rumah, mereka yang dulu berkomentar itu akan terdiam. Dan ketika kamu berhasil, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa berbagi cerita agar bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena di luar sana, banyak orang yang sedang dalam posisi seperti kamu saat ini. Bingung, khawatir, tidak tahu harus mulai dari mana. Cerita suksesmu bisa menjadi lentera bagi mereka.
Kamu tidak hanya membeli rumah, tapi juga membuka jalan bagi orang lain yang ingin berjuang seperti kamu. Mungkin saat ini kamu tinggal di kamar kos sempit, atau di kontrakan sederhana yang dindingnya tipis dan suara tetangga terdengar jelas. Mungkin kamu harus berbagi dapur, berbagi kamar mandi. Tapi semua itu bukan akhir. Itu adalah titik awal. Setiap kesulitan hari ini akan menjadi bahan bakar untuk semangatmu esok hari. Bayangkan nanti ketika kamu akhirnya menerima kunci rumah pertamamu. Ketika kamu membuka pintu itu untuk pertama kalinya, masuk ke dalam, dan menyadari bahwa itu adalah milikmu. Tidak ada lagi rasa takut diusir. Tidak ada lagi kekhawatiran soal sewa. Hanya ada rasa tenang, rasa bangga, dan rasa syukur. Bayangkan saat kamu mengisi rumah itu, perlahan demi perlahan. Mungkin tidak langsung penuh perabotan mewah. Tapi sedikit demi sedikit, hasil dari kerja kerasmu sendiri. Meja yang kamu beli dari hasil jualan. Rak buku yang kamu pasang sendiri. Tirai jendela yang kamu pilih dengan penuh hati. Semua terasa berbeda, karena semuanya punya cerita. Dan ketika malam tiba, kamu duduk di ruang tamu kecilmu, dengan secangkir teh hangat, memandang sekeliling, dan berkata dalam hati, "Ini semua karena aku tidak menyerah." Momen itu akan menjadi titik balik dalam hidupmu. Karena kamu tahu, kalau kamu bisa meraih ini, kamu juga bisa meraih hal lain yang lebih besar. Setelah rumah pertama berhasil kamu miliki, kamu akan mulai berpikir ke tahap berikutnya. Bagaimana cara melunasinya lebih cepat? Bagaimana cara membuat rumah itu jadi aset yang produktif? Mungkin kamu menyewakan salah satu kamar, atau membuka usaha kecil dari rumah. Mungkin kamu mulai melirik properti kedua. Semua kemungkinan itu terbuka karena kamu sudah berhasil melewati gerbang pertama. Dan keberhasilan itu tidak datang dari sulap. Tidak datang dari menang undian. Tapi dari kebiasaan sederhana yang kamu lakukan berulang-ulang. Menabung, menahan diri, mencari informasi, berani mencoba. Semua itu adalah hal-hal kecil yang perlahan membentuk hasil besar. Kamu mungkin tidak sadar saat melakukannya. Tapi waktu dan konsistensi bekerja diam-diam, membantumu bergerak lebih dekat ke impianmu. Dalam proses ini, kamu akan mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Kamu akan tahu kapan kamu lemah, kapan kamu kuat, apa yang membuatmu goyah, dan apa yang membuatmu bangkit. Semua pelajaran itu tidak bisa dibeli dengan uang, tapi akan sangat berguna untuk kehidupanmu yang akan datang. Ada satu hal menarik yang jarang dibahas ketika orang berbicara soal rumah, yaitu nilai emosional dari sebuah tempat tinggal. Rumah bukan hanya soal dinding dan atap. Rumah adalah tempat pertama yang akan kita rindukan saat lelah. Tempat kita pulang setelah hari panjang yang melelahkan. Tempat kita belajar mengenal arti kehangatan, ketenangan, dan rasa aman. Maka ketika kita memperjuangkan rumah dari hasil jerih payah sendiri, kita tidak hanya sedang membeli bangunan. Kita sedang menciptakan ruang bagi kenangan. Ruang bagi tumbuhnya cinta dan harapan. Bahkan rumah paling sederhana sekalipun, kalau dibangun dengan keringat sendiri, akan terasa lebih indah daripada rumah mewah yang datang secara instan. Karena rumah yang diperjuangkan selalu punya cerita. Dan cerita itulah yang membuat rumah terasa hidup. Di dalam rumah itu nanti, kita akan merasakan sendiri bagaimana rasanya duduk di lantai tanpa perabot. Tapi dengan hati yang penuh kebahagiaan karena tahu semuanya adalah hasil kerja keras sendiri. Di rumah itu nanti, kita akan tertawa bersama orang-orang terdekat, merayakan hari-hari kecil, dan membangun kehidupan perlahan, setahap demi setahap. Dan proses itu dimulai hari ini. Saat kita berani berkata, "Aku mau punya rumah." Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kekuatan yang sangat besar. Karena dari sana, niat terbentuk. Dan niat, jika dijaga dan disertai tindakan, akan tumbuh menjadi kenyataan. Mungkin hari ini terasa berat. Mungkin ada banyak hal yang membuat kita ingin menyerah. Tapi percaya atau tidak, setiap kali kita menolak satu godaan belanja yang tidak penting, kita sedang membangun bata demi bata dari rumah impian kita. Setiap kali kita mengisi celengan atau rekening tabungan, meski hanya 50.000, itu adalah satu langkah menuju pintu rumah yang kita impikan. Jangan biarkan siapapun meremehkan perjuanganmu, hanya karena jumlah yang kamu sisihkan tampak kecil. Karena mereka tidak tahu, setiap rupiah yang kamu tabung itu adalah simbol dari keberanianmu untuk bermimpi di tengah kesulitan.
Dan jika suatu saat kamu merasa lambat, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ingat, ada orang yang mulai lebih dulu darimu. Ada yang dapat dukungan. Tapi kamu punya sesuatu yang mungkin mereka tidak punya. Kekuatan untuk berdiri di atas kakimu sendiri. Dan itu jauh lebih berharga daripada segalanya. Kita tidak sedang mengejar rumah untuk dipamerkan. Kita mengejar rumah karena kita ingin hidup lebih layak, lebih stabil, dan lebih tenang. Karena kita ingin memberikan tempat tinggal yang baik bagi diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Karena kita ingin hidup dengan harga diri yang utuh, tanpa tergantung pada siapapun. Maka teruslah melangkah. Teruslah menabung. Teruslah mencari cara. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita lakukan dengan tulus. Dan meskipun hasilnya belum terlihat hari ini, suatu hari nanti semuanya akan terbayar. Kita juga perlu sadari bahwa dalam perjuangan ini, kita bukan hanya sedang mengubah nasib diri sendiri. Kita sedang memutus rantai kemiskinan. Kita sedang membuka jalur baru bagi generasi berikutnya. Bayangkan anak-anak kita nanti tidak harus lahir di rumah kontrakan yang sempit. Mereka tidak harus pindah-pindah setiap tahun. Mereka bisa tumbuh dengan stabil, punya tempat belajar yang tenang, dan punya kenangan indah sejak kecil. Dan semua itu dimulai dari keputusan hari ini, untuk mulai menabung, untuk mulai menghitung, untuk mulai memperjuangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar tempat tinggal, yaitu masa depan yang lebih baik. Kalau hari ini kamu merasa langkahmu masih sangat awal, itu bukan alasan untuk berhenti. Justru karena kamu sadar masih jauh, maka kamu harus mulai sekarang. Karena semakin cepat kita mulai, semakin banyak waktu yang kita miliki untuk belajar, mencoba, dan membangun dari bawah. Banyak orang menyesal bukan karena gagal, tapi karena tidak pernah mencoba. Jangan biarkan itu terjadi pada kita. Kita bisa saja jatuh di tengah jalan. Tapi kalau kita tidak pernah mulai, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Dan untuk mempermudah langkah, coba pecah tujuan besar menjadi bagian-bagian kecil. Misalnya, targetkan untuk mengumpulkan 5 juta pertama dalam waktu 1 tahun. Setelah itu, lanjutkan ke target 10 juta. Dari sana, mulai cari rumah dengan harga di bawah 200 juta. Lakukan survei, tanya-tanya, kumpulkan brosur. Jangan malu untuk bertanya ke orang yang lebih dulu berhasil. Ilmu itu gratis. Asal kita mau buka mulut dan buka telinga. Kita juga bisa memanfaatkan program pemerintah seperti rumah subsidi. Meskipun banyak yang meremehkan rumah subsidi karena dianggap terlalu kecil atau kurang strategis, tapi kenyataannya, rumah subsidi adalah pintu masuk terbaik bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dan dari rumah pertama inilah, kita bisa naik kelas. Kita juga bisa mulai memperbaiki skor kredit kita jika ingin mengajukan KPR. Jaga arus kas. Jangan telat bayar tagihan. Jangan punya utang konsumtif yang tidak perlu. Karena semua itu akan dinilai saat kita mengajukan pembiayaan. Bahkan kadang, bank menolak bukan karena gaji kecil, tapi karena manajemen keuangan yang buruk. Jadi, semakin disiplin kita dalam mengelola uang hari ini, semakin besar peluang kita diterima KPR di kemudian hari. Dan kalau sudah punya uang muka yang cukup serta skor kredit yang sehat, bukan tidak mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun, kita sudah bisa mendapatkan rumah pertama kita. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, masih mendengarkan, masih bertahan, dan masih membaca sampai sejauh ini, itu tandanya kamu sudah lebih siap dari yang kamu kira. Karena tidak semua orang mau duduk tenang dan memikirkan masa depannya. Tidak semua orang mau menerima kenyataan bahwa hidup butuh perencanaan. Banyak yang memilih mengabaikan. Tapi kamu berbeda. Kamu ingin tahu. Kamu ingin berubah. Dan itu adalah langkah pertama yang luar biasa penting. Sekarang saatnya kita bicara soal kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari agar impian punya rumah tidak cuma jadi angan-angan. Pertama, biasakan mencatat semua pengeluaran harian, sekecil apapun itu. Bahkan uang parkir, uang kopi, atau pulsa Rp5.000 sekalipun. Mungkin terdengar remeh. Tapi dari catatan itulah kamu akan tahu kemana perginya uangmu. Dan saat kamu tahu polanya, kamu bisa mulai mengatur ulang. Kedua, buat anggaran tetap bulanan. Tentukan berapa untuk makan, berapa untuk transportasi, berapa untuk hiburan. Jangan biarkan uang mengalir tanpa arah. Uang adalah alat.
Dan alat hanya akan bekerja kalau kita tahu cara menggunakannya. Ketiga, jadikan menabung sebagai tagihan wajib. Jangan menabung dari sisa uang belanja, tapi sisihkan uang tabungan di awal, seolah itu adalah tagihan seperti bayar listrik atau air. Kalau kita menunggu sisa, seringkali tidak akan pernah ada sisa. Tapi kalau menabung duluan, kita akan menyesuaikan gaya hidup dengan sisa uang yang ada, dan itu jauh lebih efektif. Keempat, cari cara untuk meningkatkan penghasilan. Mungkin dengan kerja tambahan, jualan online, menjadi dropshipper, membuka jasa kecil-kecilan, atau menjadi freelancer sesuai skill yang dimiliki. Sekarang bukan zamannya hanya mengandalkan satu sumber penghasilan. Semakin banyak aliran uang yang masuk, semakin cepat kamu mencapai tujuan. Kelima, jangan malu hidup sederhana. Tidak semua orang harus tahu apa yang sedang kamu perjuangkan. Biarkan mereka menilai kamu pelit, kuno, atau tidak mengikuti tren. Biarkan mereka tertawa. Karena suatu hari nanti, saat mereka masih sibuk menyicil gaya hidup, kamu sudah menempati rumah pertamamu. Keenam, kumpulkan informasi. Ikut grup-grup diskusi soal rumah subsidi, properti murah, dan KPR ringan. Cari tahu program-program pemerintah terbaru, atau penawaran developer lokal yang jarang dipublikasikan. Kadang informasi terbaik justru datang dari obrolan ringan dengan orang biasa, bukan dari iklan besar-besaran. Ketujuh, jaga semangat dan pikiran positif. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika progres terasa lambat. Tidak apa-apa kalau baru bisa menabung sedikit. Tidak apa-apa kalau rencana harus diundur sebulan. Yang penting adalah kamu tidak berhenti. Karena langkah lambat tetap lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Kedelapan, belajar dari pengalaman orang lain. Banyak sekali cerita inspiratif di luar sana tentang orang-orang biasa yang berhasil punya rumah dari nol. Mereka adalah bukti nyata bahwa impian itu mungkin. Jadikan mereka contoh. Bukan untuk membandingkan, tapi untuk memotivasi. Kesembilan, yakinkan dirimu bahwa kamu layak untuk hidup lebih baik. Kadang yang menghambat kita bukan kondisi luar, tapi pikiran sendiri yang merasa, saya emang nggak akan bisa. Pikiran seperti ini harus dilawan. Kamu bisa, asal kamu mau, dan terus melangkah. Kamu tidak harus menjadi orang luar biasa untuk punya rumah. Kamu hanya perlu jadi orang yang tidak menyerah. Dan kesepuluh, doakan prosesmu. Libatkan Tuhan dalam setiap langkahmu. Karena sekeras apapun usaha kita, akan lebih tenang kalau kita merasa langkah kita mendapat restu dari Yang Maha Kuasa. Doa akan menjadi penguat saat lelah. Dan rasa syukur akan terasa lebih dalam ketika impianmu nanti tercapai. Ingat juga bahwa rumah bukan sekadar bangunan fisik, tapi simbol dari kematangan finansial, emosional, dan spiritual. Saat kamu berhasil membelinya, itu adalah bukti bahwa kamu bisa merencanakan, berkorban, dan mewujudkan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Dan pencapaian seperti itu akan mengubah cara kamu memandang diri sendiri. Setelah kamu punya rumah, hidup tidak langsung menjadi sempurna. Tapi ada satu beban besar yang hilang. Kamu tidak lagi dikejar-kejar tanggal sewa. Kamu tidak lagi dihantui ketidakpastian. Kamu sudah punya tempat yang kamu sebut, milikku. Dan dari situ, kamu bisa membangun segalanya. Keluarga, usaha, kehidupan. Bahkan kalau suatu hari kamu ingin pindah, rumah itu tetap menjadi aset. Bisa disewakan, bisa dijual, bisa diwariskan. Nilainya akan terus naik seiring waktu. Dan itu adalah salah satu bentuk kekayaan paling nyata yang bisa kamu miliki. Itulah mengapa perjuangan ini layak dilakukan. Karena hasil akhirnya bukan cuma soal tempat tinggal, tapi tentang kestabilan hidup, tentang kebebasan dari tekanan, tentang rasa damai yang tidak bisa dibeli dengan hal lain. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai. Kamu tidak harus tahu semua hal di awal. Yang kamu butuhkan hanyalah satu keputusan. Aku akan berusaha. Dan dari keputusan itu, langkahmu akan mulai terbentuk. Rutenya mungkin berliku. Kadang ada mundur. Tapi selama kamu terus berjalan, kamu akan sampai juga. Sekarang bayangkan sebuah skenario yang sederhana, tapi menyentuh. Kamu pulang dari tempat kerja. Hari itu melelahkan.
Tapi begitu kamu tiba di depan rumahmu sendiri, kamu tersenyum. Pintu itu kamu buka dengan kunci milikmu sendiri. Dinding-dindingnya adalah saksi dari perjuangan panjangmu. Lantai yang kamu injak itu kamu cicil sedikit demi sedikit. Atap yang melindungi kamu dari hujan itu, dulunya hanya mimpi. Tapi sekarang, nyata. Malam itu kamu duduk di ruang tamu yang kecil tapi nyaman. Mungkin belum ada sofa mewah, mungkin masih beralaskan karpet tipis. Tapi disitulah kamu merasa tenang. Kamu sadar bahwa hidup tidak perlu selalu terlihat megah untuk terasa berarti. Rumah ini milikmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Keesokan harinya, kamu bangun lebih pagi. Bukan karena alarm, tapi karena semangat yang tumbuh dari dalam. Kamu tahu bahwa kamu telah membuka babak baru dalam hidupmu. Dan dari rumah ini, kamu akan melanjutkan kisah yang lebih panjang lagi. Mungkin kamu akan mulai menanam pohon kecil di halaman. Atau menambahkan rak buku di dinding. Semua itu kamu lakukan dengan cinta. Karena rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Tapi bukti bahwa kamu tidak menyerah. Dan kalau suatu hari anakmu bertanya, "Ayah, Ibu, dulu waktu beli rumah ini, gimana caranya?" Kamu akan menjawab dengan penuh bangga, "Kami mulai dari gaji kecil. Tapi kami percaya, asal tekun dan jujur, semua bisa dicapai." Cerita itu akan menjadi warisan. Dan semangatmu akan hidup dalam diri mereka. Kamu tidak hanya membangun rumah. Kamu sedang membangun sejarah keluarga. Kamu sedang menulis kisah yang kelak akan dikenang. Kamu sedang menjadi teladan yang nyata bagi anak, pasangan, bahkan lingkungan sekitar. Karena banyak orang bisa bermimpi, tapi tidak semua orang mau bertindak. Dan kamu termasuk yang bertindak. Mungkin masih banyak orang yang akan berkata, "Tapi hidup cuma sekali, nikmatilah." Tapi kamu tahu, menikmati hidup bukan berarti harus boros. Menikmati hidup bukan berarti harus tampil mewah. Menikmati hidup sejatinya adalah ketika kita merasa tenang, merasa cukup, dan merasa aman dengan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan ketika kamu sudah punya rumah sendiri, tenang itu hadir dengan sendirinya. Bukan karena kamu kaya raya, tapi karena kamu tahu, kamu sudah tidak perlu bergantung pada siapapun lagi. Kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Dan itulah bentuk kebebasan yang sejati. Jika kamu sedang berada di awal perjalanan ini, jangan takut. Tidak ada langkah kecil yang sia-sia. Setiap tabungan yang kamu sisihkan, setiap keinginan yang kamu tunda, setiap brosur rumah yang kamu baca, semua itu adalah bagian dari jalan panjangmu menuju rumah impian. Kamu tidak sendiri. Di luar sana ada banyak orang seperti kamu. Sama-sama berjuang. Sama-sama mencoba. Sama-sama ingin memperbaiki hidup. Dan satu hal yang pasti, masa depan akan berpihak pada mereka yang mau bersabar dan terus berusaha. Jangan tunggu kaya baru beli rumah. Beli rumahlah dulu, dan biarkan itu menjadi awal dari kekayaanmu. Karena rumah bukan hanya hasil dari kekayaan, tapi juga bisa menjadi sumber kekayaan itu sendiri. Rumah bisa kamu tinggali. Rumah bisa kamu sewakan. Rumah bisa kamu wariskan. Rumah bisa kamu jual saat butuh dana darurat. Rumah bisa kamu renovasi dan naikkan nilainya. Rumah adalah aset nyata yang tumbuh bersama waktu. Nilainya jarang turun. Dan selama kamu tidak terburu-buru, rumah akan menjadi salah satu keputusan finansial terbaik dalam hidupmu. Jadi mulai hari ini, buat keputusan itu. Meskipun kecil, meskipun pelan, tapi lakukan. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu nanti. Jangan tunggu saat kamu sudah kelelahan mengejar gaya hidup. Karena semakin awal kamu mulai, semakin besar peluangmu berhasil. Akhiri keraguan. Mulai dari keyakinan. Kumpulkan semangat. Rancang rencana. Susun strategi. Dan berjalanlah. Tidak perlu berlari. Tapi pastikan langkahmu tidak berhenti. Karena di ujung jalan yang panjang dan penuh tantangan ini, akan ada satu momen yang akan kamu kenang seumur hidup. Ketika kamu berdiri di depan rumah pertamamu, membuka pintu, dan mengatakan, "Akhirnya, aku berhasil." Dan saat itu datang, kamu akan tahu bahwa semua perjuanganmu memang layak dijalani.